Seorang pengedar narkoba tewas saat terlibat baku tembak dengan polisi. Pelaku merupakan buronan kasus penembakan seorang warga di Desa Rangkiling, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Polisi menangkap 1 dari 3 pelaku penembakan di Desa Rangkiling, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dari hasil penyelidikan terungkap, pelaku memiliki tempat latihan menembak seperti yang terekam dalam video amatir ini. Polisi terpaksa menembak pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku Alpi Sahri telah diburu polisi sejak menembak seorang warga pada 2 Juni lalu. Alpi dan 2 rekannya salah mengira korban sebagai anggota polisi yang akan melakukan penangkapan. Pelaku juga diduga terlibat kasus peredaran narkotika. Tersangka dan kawan-kawannya menduga korban ini adalah anggota Polri yang akan melakukan penangkapan, sehingga tersangka dan kawan-kawannya melakukan perlawanan. Bahkan tersangka pernah menghubungi salah satu anggota Polri di Polres Sarolangun dan melakukan pengancaman, yang intinya bila mana tersangka dilakukan penangkapan, pasti akan melawan dan harus ada korban dari pihak Polri. Polisi mengamankan barang bukti senjata api yang sempat digunakan pelaku untuk melawan petugas. Sementara dari penggeledahan rumah pelaku, polisi menyita 5 pucuk senjata api rakitan, puluhan butir peluru dan senapan angin yang telah dimodifikasi. Polisi tengah memburu 2 pelaku lainnya. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, baru 2 bulan keluar dari penjara, 2 pengedar narkoba kembali ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Tebo Jambi. Keduanya ditangkap bersama barang bukti 39 paket kecil narkoba jenis sabu. Ibu salah satu pengedar narkoba menangis melihat anaknya kembali mendekam di balik jeruji besi. Pelaku yang bernama Samsul dan rekannya Samsir ditangkap tim Satres Narkoba Polres Tebo, Provinsi Jambi. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan 39 paket kecil sabu seberat 8,98 gram dan barang bukti lainnya. Padahal pelaku dan rekannya baru 2 bulan keluar dari lapas kelas 2A Tebo Jambi terkait kasus narkoba. Samsul mengaku baru berjualan sabu sebulan setelah keluar dari penjara. Kasatres Narkoba Polres Tebo, Ibtu Parlin Sagala, menyatakan keduanya sering keluar masuk penjara terkait kasus narkoba. Dan ini adalah yang ketiga dan keempat kali mereka ditangkap. Jadi keduanya tersangka ini merupakan residivis tindak pidana narkoba. Yang satu sudah 2 kali, yang satu lagi bandara atas nama Samsir sudah 3 kali. Jadi BB yang kita amankan kemarin sebanyak 39 paket kecil yang diamankan dari kakinya atau kurirnya si Samsir. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal narkotika dengan ancaman kurungan minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Polisi menangkap 7 pelaku pencabulan seorang anak di bawah umur di Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Sebelum dicabuli, korban dipaksa minum minuman keras. Tujuh pelaku pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur ditangkap aparat Polres Poigar, Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Para pelaku ditangkap berdasarkan pengakuan korban kepada ayahnya. Tidak hanya dicabuli, korban sebelumnya juga dipaksa minum minuman keras. Korban juga sempat dilaporkan hilang oleh keluarga. Kronologi kejadian awalnya kami menerima laporan dari warga masyarakat terkait adanya orang hilang. Anggota kami langsung bergerak, langsung mencari orang-orang yang mengetahui keberadaan dari orang yang hilang tersebut. Setelah dilakukan interogasi, terungkap bahwa sebelum terjadinya adanya laporan orang hilang, ternyata sebelumnya telah terjadi perbuatan cabul. 6 tersangka kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara 1 tersangka lain yang masih di bawah umur dalam penanganan Bapak Sulut. Dari Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda menggunakan media sosial. Di Bandung, Jawa Barat, seorang pria ditangkap karena menipu korbannya sebesar 250 juta rupiah.
Pelaku menggunakan foto wanita agar korbannya kepincut dan mentransfer sejumlah uang. Berbekal dua foto wanita yang diambil dari laman media sosial TikTok, tersangka DK berhasil menipu korbannya. Tak tanggung-tanggung, uang sebesar 250 juta rupiah berhasil digondol dalam 3 kali transfer. Foto dari media sosial ini digunakan pelaku sebagai foto profil di akun media sosial dengan mencatut nama seorang model wanita. Korban yang disasar adalah pria yang dianggap mapan dalam ekonomi. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlebih dahulu meneliti profil korbannya, kemudian bertukar nomor handphone dan berkomunikasi. Pelaku kemudian menjanjikan korban namun harus mentransfer sejumlah uang. Nah, sehingga dengan melihat namanya hampir sama, korban terpengaruh, terbujuk, kemudian terjadilah transaksi kurang lebih 3 kali transaksi dengan nominal 250 juta. Untuk mengelabui korbannya, DK menggunakan nomor rekening istri untuk tujuan transfer sehingga korban tidak curiga dan berkomunikasi dengan seorang wanita. Kini DK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, hingga kemarin malam antrean pengisian tabung oksigen di Jakarta masih terjadi dan iNews Pagi akan segera kembali.